Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, tentang puasa kita melanjut di kitab Taqratus Sadidah tentang masalah saum. Ini itu masalah zakat itu nanti zakat itu zikir 118. Ya puluh 12 437 sampai 11 halaman. Empat 66. Terakhir kita bahas yang sudah kita bahas tentang keutamaan puasa, tarif definisi saum, waktu awal diwajibkannya puasa dalam bulan Ramadan, seputar makna Ramadan, juga fadilah saum, ahkamus saum. Terakhir di hukum-hukum puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Apa puasa yang wajib? Puasa yang wajib 6 kemarin sudah dibahas. Puasa Ramadan, puasa qadha, ya. Kalau kita batal puasanya karena sakit, bepergian harus mengqadha, puasanya urutan qadha. Puasa kafarah, baik kafarah zihar, kafarah membunuh, jima, kumpul dengan istri siang hari Ramadan. Puasa dalam haji dan umrah sebagai ganti dari menyembelih fidyah. Dan puasa istisqa ketika diperintahkan oleh hakim yang berwenang, yang berwajib. 6 puasa nazar, itu 6-6-nya puasa wajib. Mandubun wal aslu, dan ada puasa sunnah, dan ini adalah asal, dasar pada puasa. Dasar pada puasa hukum asalnya adalah sunnah. Wa yang qasimu ila salasati aqsam, dan terbagi apa? Terbagi apa? Apa puasa sunnah itu, mandub itu terbagi kepada salah satu aqsam, 3 bagian. Wa takarrur sini. Ambil itu lagi lah. Itu bisa. Itu titipnya di situ. Ada Islam. Qurannya itu. Kalau itu taruh di anu lagi. Itu apa taruh sana. Maksudnya supaya bisa leluasa nulis. Untuk Qurannya tadi kan. Atau taruh sini. Ambil satu lagi. Ambil. Aku dekat taruhan situ bang. Itu sini. Ambil satu lagi. Nah, taruh di situ Qurannya. Taruh di meja situ. Mejanya taruh dekat sini supaya kalau perlu gampang diambil lagi Quran. Nanti perlu merujuk pada Quran, kalau ayat tertentu saya suruh rujuk pada Quran. Memang ada taruhan. Apa tadi? Puasa sunnah itu terbagi pada 3 bagian. Ada takarrur sini. Apa-apa yang terulang atau berulang, bitakarrur sini dengan berulangnya tahun. Berulang dengan berulangnya tahun. Yani tahunan. Puasa sunnah yang tahunan. Kasomi yomi Arafah. Seperti puasa hari Arafah sebelum Idul Kurban. Puasa hari Arafah. Itu kan tahunan, Bang. Setahun sekali. Berulang dengan berulangnya tahun. Berulang dengan berulangnya tahun. Seperti puasa hari Arafah. Itu ada nomor 1 catatannya. Wa yusanu shaumu li ghairi haji. Dan dianjurkan puasa Arafah itu untuk selain orang yang berhaji. Walam yashqa alaihi, meskipun tidak terasa berat. Meskipun tidak terasa berat bagi orang yang berhaji. Dengan berhaji itu makruh puasa Arafah karena dia sedang melakukan amal haji. Khawatir puasa itu malah melemahkan dia punya amal haji. Maka bagi orang yang berhaji malah makruh puasa Arafah. Sunnah bagi selain orang berhaji. Iktidaan bihi sallallahu, karena mengikuti Rasulullah SAW. Maksudnya mengikuti Rasul dalam hal tidak puasa bagi orang yang berhaji. Karena Rasul dites waktu itu sama Ummul Fadl di riwayat Bukhari, dikasih susu
Mau tahu Rasul ini puasa apa enggak Arafah? Ternyata beliau minum. Ternyata beliau tidak puasa hari Arafah itu pas haji wada. Ya, Rasul SAW tidak puasa. Waliyataqawwa ibadah, supaya memperkuat atas ibadah. Waroda bi fadli shaumi, dan datang dalam keutamaan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafata, puasa hari Arafah itu ini ahtasibu indallah, sungguhnya saya mengharap pahala di sisi Allah, ayyukafiro akan hendaknya mengkafaro siapa Allah Ta'ala as-sanata, atau mengkafaro apa siam, apa puasa Arafah tadi, as-sanata lati ba'dahu, dosa setahun yang setelahnya, walati qablahu, dan dosa setahun yang sebelumnya. Riwayat Tirmidzi. Sedangkan dalam Sahih Muslim, ba'da masu'ila Nabi SAW, setelah ditanya tentang puasa Arafah siapa Nabi SAW, maka beliau bersabda, yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengkafaro apa puasa Arafah akan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang tersisa. Di puasa Arafah itu mengkafaro dosa 2 tahun, menghapus dosa 2 tahun, dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Kemudian apa lagi? Wa tasu'a wa asyura, puasa hari tasu'a dan asyura, wal hadi asyar min Muharram, dan 11 dari Muharram. Tasu'a itu 9 Muharram, asyura 10 Muharram, 11 dari Muharram. Wa wal yaumul ladzi najjallahu subhanahu wa ta'ala bi nabiyyih Musa alaihissalam, dan itu hari Asyura, hari 10 Muharram adalah hari di mana Allah menyelamatkan, Allah yang Maha Suci lagi Maha Luhur, menyelamatkan pada hari itu nabinya Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Wa warada wa nabiyina sallallahu wa warada fi fadlihi, dan datang dalam keutamaan puasa Asyura ini, anna Nabi sallallahu suila, bahwasanya Nabi sallallahu apa sesungguhnya, anna itu fa'ilnya warada, datang apa sesungguhnya Nabi sallallahu suila, ditanya anu tentang hari Asyura, faqala, maka Rasul sallallahu bersabda, yukafiru sanatal madiyah, puasa hari Asyura itu mengkafaroh, menghapus dosa tahun yang lalu. Tahun yang lalu, riwayat Muslim. Ya. Kenapa 9, 10, 11? Supaya tidak menyamai Yahudi. Karena Yahudi itu cuma mempuasai 10 saja. 10 Muharram. Yaitu yang di Sahih Muslim itu. Beliau datang ke Madinah, orang Yahudi puasa. Loh, kalian kok puasa? Kenapa? Kata Rasul di Sahih Muslim, kok puasa kalian? Ya, ini hari di mana Allah selamatkan Musa alaihissalam, di hari ini, kata Yahudi. Dan wahaku bi Musa minkum, kata Rasul, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, kata Rasulullah. Maka kemudian Rasul menyuruh untuk mempuasai Asyura, tapi Rasul menyuruh khaliful Yahud, jangan kau ikuti Yahudi, cuma puasa 10 saja. Tapi boleh, mau puasa 10 saja boleh, cuma makruh. Sehingga kalau di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, urutannya Ibnu Hajar Asqalani mengurutkan puasa Asyura itu paling afdal 9, 10, 11. Lalu urutan berikutnya 9, 10, lalu 10, 11, lalu 10 saja. Itu urutannya. 10 Muharram. Muharram itu bulan Suro, bulan Jawa ini. Terus lagi wal afdal wasitin min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal. Afdalnya adalah kaunuha, keberadaan 6 hari di bulan Syawal itu muwaliatan, nuli-nuli berturut-turut di Ramadan kepada Ramadan. Maksudnya apa? Ba'da yaumil idi mubasyaratan, setelah hari raya langsung. Sekaunia mutawaliyah bainah, dan keberadaan Situl min Syawal itu mutawaliyah, bernuli-nuli berturut-turut, 5 bainah di antara 6 hari itu. Jadi afdalnya langsung setelah hari raya, besoknya puasa Syawal. Kalau mau afdalnya berturut-turut. Berarti boleh juga tidak turut-turut. Boleh ambil Senin, Kamis selama bulan Syawal 6 hari. Itu sudah cukup puasa Syawal. Bisa. Kemudian Orang dan datang dalam keutamaan bulan 6 hari bulan Syawal, man shoma Ramadan, siapa berpuasa bulan Ramadan,
Atba'u sitan min Syawal, kemudian mengikutkan kepada dia, mengikutkan siapa manhu akan Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, karena kasih hari, maka adalah seperti puasa dahar. Seperti puasa dahar. Jadi puasa sepanjang tahun, puasa 1 tahun. Riwayat Muslim. Kenapa? Karena Ramadan 30 hari. Syawal 6 hari, 36 kali 10 360 sesuai dengan jumlah 1 hari dalam 1 tahun 365 hari. 354 hari kalau Hijriah. Siapa yang puasa 30 hari 1 bulan Ramadan diikutkan 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian wasyurul hurum, puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa saja itu? Asyurul hurumi arba'atun. Bulan haram itu ada 4. Salah satu sardun, 3 hari berturutan. Waya yaitu Dzulqa'dati wa Dzulhijjati atau Dzulhajjati wal Muharrami. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhajjah, Muharram. Wa wahidun fardun, 1 sendirian itu Rajab. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. Wa warada fi fadli shaumiyah, dan datang dalam keutamaan puasa bulan haram ini hadis itu satu hadis, yaitu hadis afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul haram. Afdhalnya puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah yang haram. Wa afdhalus salat pada fardhu, salat ulail, dan paling afdhalnya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Paling utamanya salat setelah salat fardu salat malam. Urutannya salat malam, kemudian setelah salat malam paling afdhalnya lagi adalah witir. Setelah witir paling afdhalnya adalah qobliyah ba'diyah, rawatib sholat. Setelah witir qobliyah ba'diyah. Terus setelah qobliyah ba'diyah terutama yang muakkad, baru yang ghairu muakkad. Baru setelah qobliyah ba'diyah baru apa? Sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat yang dianjurkan berjamaah. Kecuali taraweh. Atau sholat dianjurkan berjamaah dulu. Witir, sholat witir, sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Itu lebih afdal setelah witir, sholat malam, sholat witir, kemudian sholat yang dianjurkan berjamaah, kemudian sholat qobliyah ba'diyah. Kecuali taraweh, meskipun dianjurkan berjamaah, kedudukan taraweh itu setelah rawatib. Jadi lucu, orang nggak sholat ba'diyah isya, tapi sholat taraweh itu lucu aja. Karena harusnya taraweh itu di bawahnya rawatib. Duha termasuk tidak dianjurkan berjamaah, berarti di bawahnya itu duha itu. Agak lucu saja orang sholat duha mempeng tapi witirnya enggak witir atau ditinggal. Atau ada yang persepsinya witir itu cuma Ramadan saja, ini kan keliru kan. Witir kan sepanjang tahun, cuma Ramadan lebih dianjurkan berjamaah witirnya Ramadan. Terus lagi wal ashril awal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan selainnya. Dan selain itu dari bahkan 10 awal di bulan Dzulhijjah pertama ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu hari yang sangat istimewa. Karena Rasul bersabda, "Mamin ayamin ya al-ibadah bina ahabbu ila Allah min asyri Dzulhijjah min awal asyri." Tidak ada hari-hari yang ibadah di situ lebih utama di sisi Allah melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Puasanya seperti puasa 1 tahun. Ya. Bangun malamnya seperti bangun pada Lailatul Qadar. Itu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Terus Sumiyan bidzalika libay'an. Wa itu tadi yang berulang dengan berulangnya apa? Tahun ya. Puasa sunnah yang setahun sekali. Hari Asyura, hari Arafah.
hari Arafah, hari Tasu'a Asyura, 6 hari bulan Syawal, bulan-bulan haram yang 4 tadi, dan 10 awal di bulan Dzulhijjah, terutama hari Arafahnya tadi itu. Dan hari Tarwiyah boleh juga. Kemudian sekarang puasa sunnah yang berulang dan berulangnya bulan, setiap bulan puasa sunnah bulanan. Umay takarrub bi takarrur syuhur. Kenapa yang berulang dan berulangnya bulan? Ke ayamul bid. Seperti ayamul bid. Itu hari yaumu apa? Ayamul bid itu hari-hari putih. Hari-hari putih itu ada catatan. Dinamakan bid sumiyat bidzalika, dinamakan hari putih li bayadi layaliha. Karena apa? Putihnya malam-malamnya. Malam-malamnya hari-hari itu. Kenapa? Biktimalil qamari fiha, dengan sempurnanya bulan pada malam-malam di hari-hari itu. Itu apa? Wa ya yaumu, itu hari 13, Salis Asyar, wa Rabi Asyar, wa Khamis Asyar. 13, 14, 15 min kulli syahrin di setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15. Itu kan bulan purnama, maka disebut hari putih. Karena malamnya itu bercahaya, maka hari disebut ayamul bid, hari-hari putih. 13, 14, 15. Ayamul sud, juga hari hitam. Sumiyat sawada, sudan dinamakan hitam, di sawadi layaliya, karena hitamnya malamnya. Waya yaumu thamin wa isyirin wal isyirin, watasi wal isyirin, watsalatin. Itu hari ke-28, 29, 30. Hikmah itu somia, hikmah mempuasainya, tazwidu syahr bil ibadah, membekali bulan dengan ibadah, tolaban wa tolaban likashfi sawadil qalb, dan mencari penyingkapan hitamnya hati, wa syai'u bi syai'i yudhkar, dan sesuatu dengan sesuatu itu disebut. Sesuatu dengan sesuatu itu disebut, maksudnya apa? Sesuatu yang berdekatan itu selalu, yang mirip itu selalu disebut bersamaan. Contoh, hitamnya hati dengan hitamnya malam. Itu suatu dengan sesuatu itu diingat, disebut, diingat. Hitamnya hati disamakan dengan hitamnya malam-malam di ayam isut itu. Kenapa? Karena itu waktu bulan mati, 28, 29, 30 kan bulan mati, malam itu gelap, bulannya mati, tidak ada. 28, 29, 30. Atau kalau umur bulannya 30 hari, kalau 29 hari, 28, 29 tanggal 1 di bulan berikutnya. Atau 27, 28, 29. Kemudian apa lagi? Nah, khusus Dzulhijjah kan hari tasyrik ya. Hari tasyrik 11, 12, 13. Ya. Sedangkan tadi kan hari tasyrik kan 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Sedangkan hari Ayamul Bid kan 13 Dzulhijjah. 13, 14, 15. Nah, khusus Dzulhijjah, maka puasa Ayamul Bidnya 14, 15, 16. Atau pendapat lain 14, 15, satu harinya silakan pilih di antara hari-hari lain di atas tanggal 15 itu. Itu khusus Dzulhijjah. Karena kepepet hari tasyrik yang 13 itu. Kan haram. Hukumnya hari tasyrik itu haram puasa. Soalnya nanti akan dijelaskan haramnya puasa yang haram. Nanti dijelaskan. Matakan asabi, apa yang berulang dan berulangnya minggu. Itu. Fa'inna qasa syahr, jika bulan itu kurang, kumila salis, maka disempurnakan yang ketiga di bidayati syahr dengan permulaan bulan berikutnya. Terus yang mayatakarrab bitakarrul asabi, apa yang berulang dan berulangnya minggu. Ini puasa mingguan. Di Senin wal Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Itu puasa mingguan. Ditambah di Bidayatul Hidayah hari Jumat. Oleh Imam Ghazali ditambah hari Jumat dengan syarat puasa juga di hari Kamisnya. Karena Jumat saja puasa itu makruh. Sebagaimana karena ada hadis yang melarang itu. Di Sahih Muslim. Karena Idul Muslimin, idnya kaum muslimin, maka jangan puasa hari Jumat saja. Kecuali kalau kamu puasa sebelumnya atau sesudahnya, Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Juga makruh puasa Sabtu saja itu. Nanti ada di
Ada di berikutnya. Sama kalau sahabat Subat sebagaimana dikatakan oleh pemilik kitab Subat, wasunatun siyamu yaumi Arafah, dan itu sunnah. Adapun puasa hari Arafah ila liman fil haji aitu at'afah, kecuali bagi orang yang berada pada haji sekiranya at'afah melemahkan dia puasa Arafah itu. Wasiti Syawalin, juga puasa 6 hari bulan Syawal, wabil wila wasiti Syawalin wabil wilai, dan dengan berturut-turut, aula lebih utama, wa tasu'a wa asyura'i, aula wa tasu'a wa asyura'i, aula itu lebih utama berturut-turut 6 hari bulan Syawal, wa tasu'a juga tasu'a 9 Muharram, wa asyura 10 Muharram, sunnah tasu'a asyura. Wa shaumul itsnaini kadzal khamisu ma, dan puasa Senin dan juga puasa Kamis bersama ayami bidin, dan bersama puasa ayamul bid. Ya. Wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Dan paling afdalnya puasa sunnah adalah apa? Puasa sehari dan iftaru yaumin, berbuka sehari. Bahwa shaumu Sayyidina Daud alaihissalam, itulah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Di kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali menjelaskan kenapa puasa Daud lebih afdal. Paling afdalnya puasa kok puasa Daud, bahkan lebih afdal dari puasa sepanjang tahun. Orang puasa terus, itu lebih afdal puasa Daud. Kenapa? Karena itu lebih kuat untuk mujahadah. Kenapa? Sehari puasa, sehari tidak. Enak-enak tidak puasa, besoknya suruh puasa. Puasa, tiba-tiba suruh tidak puasa lagi. Enak-enak tidak puasa itu lebih berat daripada puasa terus. Orang kalau puasa dahar, ada yang kenalan kita puasa dahar gitu. Ini nggak kerasa karena tiap hari puasa sudah kulino. Seolah-olah nggak ada. Tapi kalau puasa Daud kan sehari puasa sehari tidak, itu lebih membekas kepada menahan nafsu. Bagi neneknya buka nggak puasa, besok puasa lagi. Itu lebih. Makanya dikatakan puasa Daud itu lebih paling afdalnya puasa karena lebih kuat dalam memberi pengaruh kepada mujahadah riyadhah. Kemudian apa? Makruh. Puasa makruh. Kapan puasa makruh? Ifradu yaumil jumu'ah awil sabti awil ahad. Menyendirikan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad saja. Hari Jumat saja puasa makruh. Hari Sabtu puasa hari Sabtu saja makruh. Puasa hari Ahad saja makruh. Itu ada catatan kaki. Fal Jum'ah idul muslimin. Jumat itu idnya kaum muslimin dan memang ada larangan dalam saya ini. Wasabat idul Yahud. Sabtu itu hari idnya, hari lainnya Yahudi, maka nggak boleh kita menyamai Yahudi. Wal ahad idul Nasara makruh. Walau soma yaumaini, seandainya dia puasa 2 hari mina daripada hari itu, seperti apa? Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad atau Ahad Senin, atau kuliah atau mempuasai semuanya. Semuanya berarti apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Wala karohata, maka tidak ada kemakruhan. Itulah ifradah hinaidin, sebab tidak ada penyendirian ketika itu. Juga kalau ketepaan hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, itu ada hari yang memang dianjurkan untuk dipuasai. Contoh hari Arafahnya jatuh Jumat, maka boleh puasa Jumat saja boleh. Karena ada hari yang wajib yang anjurkan di puasa. Tapi kalau tiba-tiba dia ingin puasa, tiba-tiba diambil Jumat saja, itu makruh. Tapi kalau ada hari yang dipuasai, boleh puasa Jumat saja. Atau hari Arafahnya jatuh hari Sabtu, boleh dia puasa Sabtu saja. Atau hari Arafahnya jatuh hari Ahad, boleh dia puasa Ahad saja. Ini maksudnya kalau dia tiba-tiba ingin puasa, dia nggak boleh memilih Jumat saja, atau Sabtu sendirian, atau Ahad sendirian. 2 boleh, Jumat Sabtu boleh, Sabtu Ahad boleh. Atau Kamis Jumat atau Ahad Senin. Haram. Puasa yang haram. Apa puasa yang haram? Yang qasim ila qismain, terbagi kepada 2 puasa haram. Haram ma'asihah, puasa haram dan sah. Puasa haram dan sah. Apa itu? Wa shaumuz zaujah, puasa istri biduni izni zaujiha, tanpa izin suaminya.
puasa sunnah ya. Wasomul abdi, puasanya hamba sahaya biduni izni sayyidih, tanpa izin majikannya. Itu haram dan tidak sah. Haram tapi sah. Haram dan sah. Jadi kalau istrinya mau kodok Ramadan tidak apa-apa. Bagaimana puasa fardu. Terus haram ma'adimisiha. Haram bersama tidak sah. Komsi suar dalam 5 gambaran. Somu yomi idul fitri. Puasa hari idul fitri. Itu tidak sah. Tidak boleh puasa hari idul fitri. Itu awal yomi min syahri syawal. Itu awal hari dari bulan Syawal. Beredar di masyarakat. Katanya kalau dengar takbir tidak boleh puasa. Siapa bilang? Kalau takbirnya berdasar sesuatu yang kita tidak yakini. Jadi berdasarkan hisab yang kita meyakini harus ru'yat. Terus dia takbir duluan. Jadi takbir idul fitri. Tidak apa-apa. Kita tetap puasa belum kelihatan umpama. Tidak ada perkataan dari mana. Kalau dengar takbir katanya tidak boleh puasa. Di orang awam beredar gitu. Dan saya sempat dapat pertanyaan. Jadi tetap ya. Jadi walaupun satu Syawal kita belum yakin umpama besok ini kan bakal terjadi perselisihan besok. Syawal ini. 30 apa 29. Kalau 30 berarti jangkep di 1 April. Ya. Kalau enggak berarti di 30 Maret. Ya, Januari, Februari, Maret 31. 31 atau 30. Kenapa? Karena bulannya rendah. Kalau kemarin bulannya tinggi sehingga insya Allah nampak. Kalau bulannya derajatnya rendah itu kadang hilaf, kadang sering tidak nampaknya dan istiqmal nanti itu. Menggenapkan Sya'ban Ramadan 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah itu kelihatan tidak kelihatan kalau sudah hitungannya masuk di bulan baru itu dia sudah tetapkan pokoknya ijtima konjungsi bulan matahari itu terjadi konjungsi sebelum terbenam matahari itu sudah dianggap sama dia masuk bulan baru. Maka sudah menentukan kalau tidak salah dia di apa itu tanggal 9 tanggal 30 sudah menentukan. Sudah menentukan di 30 apa? Kemudian apa lagi? Ini nggak ada alasannya. Udah bukan berarti sudah takbir berarti nggak boleh puasa lagi. Ya, tetap puasa selama kita belum meyakini melihat ya. Dan sumul ruyati, oke ruyati berpuasa karena melihatnya dan berbuka karena melihatnya. Kalau belum melihat kita belum yakin itu Idul Fitri ya tetap puasa walaupun ada yang sudah takbir duluan. Tidak ada kalimat sudah dengar takbir berarti nggak boleh puasa. Orang awam biasanya. Kemudian puasa Idul Adha. Apa itu? Yaumul Ashir, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah min syahri Dzulhijjah. Yaumul Tasyrik, puasa hari tasyrik kok. Dinamakan hari tasyrik karena orang itu syarraqo, tasyriku menjemur daging itu, tasyrik. Itu tasyarraqat yang memanaskan ke sinar matahari. Hari tasyrik atau hari apa? 11, 12, 13 atau tasyrik karena isyraq. Karena mulai isyraq itu orang sudah mulai siap-siap untuk melontar. Disebut hari tasyrik. Itu hari 11, 12, 13. Min syahri Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah. Walau lil meskipun bagi orang yang haji tamattu lil haji
Al-faqid adalah haji yang kehilangan hewan kurbannya. Maksudnya nggak mendapati hewan kurban. Nggak mendapati hewan kurban. Fil haji dalam haji. Kalau muktamad, menurut pendapat yang muktamad. Fil mazhabil jadid, dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i. Kemudian mazhabil qadim, dan dalam mazhab qadim, huwa ikhtiarul Imam Nawawi, dan ini pendapat, pilihan pendapat Imam Nawawi, ya juzu semua boleh mempuasai hari tasyrik, lalu bagi orang yang tamattu. Idza faqadal hadiah, apabila dia tidak mendapati hadiu, hewan kurbannya untuk fidyah, untuk fidyahnya tamattu'nya. Walinahwi kafarotin, dan untuk semacam puasa kafaroh, maka boleh berpuasa hari tasyrik khusus orang yang berhaji menurut pendapat Imam Nawawi dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Tapi muktamad qaul jadidnya Imam Syafi'i tidak boleh puasa hari tasyrik meskipun haji tamattu. Karena haji tamattu kan dituntut kalau tidak pemerajit fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau kamu tidak dapat haji, kamu puasa 3 hari di saat kamu haji dan 7 hari ketika kamu pulang. Nah, 3 hari saat kamu haji itu boleh menurut pendapat Imam Nawawi dilakukan di 11, 12, 13. Pertamanya tidak boleh. Di anu aja, ganjil atau dibuka sekali atau ditutup sekali. Bisa ya. Itu tutup sekali itu buka sekali. Bisa. Terus Shaumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Kemudian apa? Waya, yaitu apa? Asadis asyar, 16 Sya'ban, 17, 18 Sya'ban sampai akhir syahr, sampai akhir bulan. Nanti ada pengecualian. Ada pengecualian nanti dibahas di bawah. Shaumu yaumi syak, hari puasa hari syak. Hari yang meragukan. Apa itu? Itu ada catatan waya tari shaumu yaumi syaki ala kamul arba'ah. Dan terkena apa shaumu yaumi syak, puasa hari yang meragukan. Apa hari yang meragukan tuh? Itu di atas tuh. Hari yang meragukan di atas. Wa yaumut salasin min Sya'ban, itu hari 30 Sya'ban. Tidak tahajatan nasu bi ru'yatil hilal, apabila telah berbicara orang tentang penglihatan ru'yat hilal. Ada yang berbicara kalau itu sudah kelihatan hilal Ramadan. Tapi yang bicara itu tidak bersaksi dan saksinya tidak diterima dalam pengadilan. Sehingga tidak diumumkan bahwa itu puasa. Tapi ada yang meyakini itu sudah melihat. Ini namanya hari yang meragukan apa itu satu Ramadan atau belum. Hari syak. Itu 30 Sya'ban. Sebagian sudah mengatakan sudah terlihat. Ya. Hukum hari syak ini ada 4 hukum ya. Ahkam arba'ah ya. Mengenai apa puasa hari syak ini, apa hukum kepada puasa hari syak ini, apa hukum yang 4. Yajibu, wajib puasa hari syak. Tidak akbaru mausukun be. Apabila mengkabari kepada dia mausukun be, orang yang dipercaya. Anuru al-hilal. Bahwasanya si mausuk tadi melihat akan hilal. Bahwa huwa ro'ahu bi'aini. Atau dia sendiri yang melihat hilal. Orang dia sendiri melihat hilal, dia wajib puasa walaupun itu hari syak. Puasa Ramadan, karena dia sendiri mengatakan melihat. Ada orang yang percaya sama dia, dan dia orang yang dipercaya sama orang dia. Maka orang yang percaya juga wajib puasa ketika dikabari orang yang dipercaya. Wa yajuzu, dan boleh puasa di dalam yakun mausukun bihi, apabila tidak mausuk, tidak dipercaya orang itu. Kalau orang yang mengabari tidak dipercaya, maka boleh silakan percaya, silakan tidak percaya. Berarti otomatis kalau percaya berarti puasa Ramadan mulai. Jika belum percaya berarti belum Ramadan. Pokok bikol bisiko, dan tumipo yang manai orang tadi itu siko, apa kebenaran si mausuk tadi. Jatuh pada hatinya orang itu apa kebenaran orang yang mausuk, orang yang mengabari tersebut. Meskipun lam yakun mausuk, meskipun orang itu tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya mengabari. Orang yang tidak percaya mengabari bahwa saya lihat hilal. Silakan diambil, silakan tidak diambil. Ya, maka boleh, tapi boleh diambil kalau orang yang dengar itu ternyata jatuh pada hatinya orang yang dengar ini kepercayaan dari orang itu, meskipun dikenal orang itu belum tentu orang yang dipercaya.
Wayundab. Tapi kalau yang dipercaya, yang ngabari orang dipercaya, contoh umpama lembaga seperti NU berselisih dengan pemerintah, pernah terjadi kan itu Jawa Timur beberapa tahun lalu. Sampai saya khutbah, kita ikut batalkan puasa karena menurut NU waktu itu Jawa Timur masih di Ali Hasan Musa itu mengatakan ada yang melihat di Gersik sama di berapa. Selisih sama pemerintah belum, besoknya pemerintah. Nah, ini kita batalkan. Karena yang ngabarkan dipercaya, ya kita batalkan. Wajib untuk mengikuti kalau dipercaya. Kalau tidak dipercaya bawa kabar, tidak wajib diikuti. Kecuali kalau dia meyakini omongannya orang itu, baru silakan dia ikuti. Yundab, dianjurkan untuk puasa. Tidak wabah kuwirdan. Apabila menyepakati, menyetujui, menyamai. Apa yang musyak, ing wirdan. Kepada wirid lalu bagi orang itu. Kasomil itu yang seperti puasa hari Senin. Waya haram, dan haram puasa. Wawal asofi, yaitu asal hukum pada hari syak. Itu adalah haram puasa. Apa hari syak tadi? Seperti tadi sudah jelaskan. Hari syak itu tanggal 30 Syakban kemarin. Makanya kita puasa Sabtu. Ya, kita puasa Sabtu kan. Kita puasa Sabtu. 29 Syakbannya kan. Nah, katanya ada yang melihat di Aceh dan seandainya ada yang melihat kemarin hari Jumat malam itu, Jumat sore ada yang melihat, Jumat maghrib, maka digenapkan 30 syak. Berarti Sabtu harusnya kita tidak puasa seandainya tidak ada yang melihat. Dan ada yang mengabari, terus ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa itu ada yang melihat. Maka kita puasa Sabtu sehingga Syakbannya 29. Seandainya saja kemarin tidak ada ketetapan pemerintah, berarti tanggal 1 Maret barusan itu masih tanggal 30 Syakban, belum tanggal 1 Ramadan, dan itu dinamakan hari syak. Kalau seandainya ada yang mengatakan melihat. Itu contoh hari syak. Terus au syahidah, atau ada yang bersaksi di pengadilan, bersaksi saya melihat, kata dia, bersaksi dia bahwa dia melihat hilal. Manla, atau bersaksi siapa? Manla tuqbal syahadatuh, orang yang tidak diterima persaksiannya. Jadi hilal dengan melihat hilal, kamro'aten, seperti perempuan, au sobiyin, atau anak kecil. Anak kecil bilang saya melihat hilal, atau perempuan tidak diterima persaksian. Di tanggal 30 Syakban itu, maka itu menjadi hari syak. Jadi tersiar kabar di masyarakat bahwa sebagian orang sudah mengatakan ada hilal yang terlihat. Maka itu hari syak, hari yang meragukan. Mas'alatun, adapun ini suatu masalah, mata ya juzu shaumu yaumi syakki, kapan boleh puasa hari syak? Kalau ini nisfil akhir, atau separuh akhir dari bulan Syakban. Ini kan, tadi kan nomor 4 sama nomor 5 kan, itu nggak boleh puasa. Nomor 4 tadi, puasa kalau sudah separuh akhir bulan Syakban nggak boleh kan, 16 ke atas. 16, 17, 18, sampai ke Syakban. Dan juga nggak boleh puasa hari syak. Sekarang ada masalah, kapan boleh puasa hari syak atau boleh puasa di separuh akhir Syakban. Ya juzu saumuhuma, boleh mempuasai keduanya, itu hari syak atau nisful akhir daripada bulan Syakban. Bulan Syakban bisa latih halat dalam 3 keadaan. Misalkan saumu wajiban, apabila puasa itu wajib. Contoh kakodoin, dia belum nyaur utang. Contoh kemarin nisfu Syakban, sebelumnya dia belum nyaur utang sampai separuh Syakban, 16 Syakban. Tetap dia wajib puasa meskipun sudah 16 Syakban untuk nyaur utangnya. Kalau kodok itu dikodok. Itu. Walau kodok nafal, meskipun kodok puasa sunnah yang justru bil kodok, yang disyariatkan padanya kodok, maka boleh pula 16 Syakban itu. Itu tawalat. Dua tadi biasa tawalat min hadisin asyaku. Sekiranya terlahir dari perkataan mereka, orang-orang yang nas yang melihat hilal itu terlahir dari perkataan mereka syak, apa keraguan dalam penglihatan tentang hilal. Jadi kapan boleh puasa hari syak dan puasa separuh akhir Syakban? Boleh kalau puasanya wajib seperti puasa qadha, atau kafarotin, atau puasa kafaroh, atau nazarin, atau puasa nazar. Yang kedua, idza kana lahu sunnatun mu'tadatun wirdun, atau wirdun. Kalau ada bagi dia, bagi seorang dari syakhs, apa sunnah
yang sudah muqtada, yang sudah terbiasa itu wirid, disebut wirid. Wirid itu amal soleh apapun, puasa, zikir, sholat yang dilakukan secara rutin itu namanya wirid. Wirid itu bisa puasa rutin, bisa sholat yang rutin dilakukan itu wirid, atau sedekah rutin itu wirid, atau baca Quran rutin itu wirid. Wirid itu apapun amal soleh yang dilakukan secara rutin itu namanya wirid. Asomir Isnin, wal khamis, seperti puasa Senin dan Kamis. 4, wa sabatatil ada bimarroh, dan tetap kebiasaan itu dengan sekali saja. Ya, meskipun dia sekali Senin, sekali Kamis, dia sudah dikatakan kebiasaan. Diboleh lagi. Umpama sebelum Sya'ban itu, sebelum Sya'ban dia sempat puasa Senin Kamis sekali. Dia boleh lagi puasa Senin Kamis di 16 itu. 16 Sya'ban. Itu ke atas. Itu pengecualian. Ya. Ini pengecualian pertama, kalau puasanya wajib. Pengecualian kedua, kalau dia punya kebiasaan puasa sunnah, maka tetap boleh terus puasa meskipun sudah lewat pertengahan Sya'ban. Idza wasala nisbatani bima qabla. Ketiga, pengecualian lagi boleh puasa kalau meskipun separuh Sya'ban. Kalau dia menyambung separuh yang kedua dengan yang sebelumnya, dia sama yauma khamis asyar. Berarti dia puasa pada hari 15. Puasa pada hari 15. Fajuzulawa yasum, maka boleh bagi dia untuk puasa yaumul ladzi ba'dah. Hari yang setelahnya yaitu yauma sadis asyar, hari ke-16. Suma yauma sadis asyar, kalau dia puasa hari 16, jazalahu saumu yaumi sabi asyar, boleh bagi dia puasa hari 17. Wah kata demikian seterusnya ila akhir syahr, sampai akhir bulan. Pada tora yauman wahidan, apabila dia berbuka tidak puasa satu hari saja, harum ali saumu baqiyati syahr, maka haram bagi orang tadi mempuasai sisa bulan Sya'bannya tadi. Maka Sahih Bukhari Zubat, yang mana dikatakan oleh pemilik kitab Zubat, wala yasihu shaumu yaumil idi, dan tidak sah apa puasa hari Id, Idul Adha, Idul Fitri, wa yaumit tasyrikin wala tardidi. Tidak juga puasa hari tasyrik, tidak juga hari tardid, yaitu hari syak. Tardidi hari yang meragukan. Lain yuwafik adatan, tidak, jadi tidak maksudnya berarti boleh. Puasa in yuwafik adatan apabila dia menepati kebiasaan, au nadro, atau nadar, awasola saumabi saumin marro, atau dia menyambung puasanya dengan satu puasa yang sudah lewat, yang hari yang sebelumnya. Surutu sehat saum, syarat sahnya puasa. Ai idza tawafarat hadis syurut. Ini apabila terpenuhi ini syarat-syarat sohat som, maka sah puasanya seorang. Waya arbaatun, itu ada 4 syarat. 4 syarat. Apa? Al-Islamu, Islam. Wa yustaratu, maka disyaratkan ayakuna musliman. Disyaratkan ada siapa so'im, orang yang berpuasa itu muslim. Jami'an nahar, di seluruh siang. Kalau irtad adalah lahdotan, seandainya murtad, naudzubillah, siapa orang tadi, lahdotan sekejap, wahidatan yang satu, sekejap yang satu saja, satu kejapan saja, batalah somuhu, batal puasanya orang yang murtad tadi, naudzubillah. Dan dia wajib qadha ketika sudah masuk Islam lagi. Al-aklu, syarat kedua, syarat saja puasa, berakal sehat. Rasulullah guna akilan, maka disyaratkan orang yang puasa itu akilan, berakal sehat, yaitu mumayyizan, tamyiz. Tamyiz ini sudah usia sekitar 7 tahun, bisa membedakan mana yang baik itu. Jami'an nahar, di seluruh siang. Walau junnah, seandainya gila orang itu, walau lahdotan wahidah, meskipun satu kejapan, sekejap yang satu, batalah somuh, maka batalah puasanya orang itu. Itu walayak sam itu. Nomor 1 ada catatan lagi, tidak dosa idza yatasabbab fi, apabila orang tadi tidak menjadi sebab pada kegilaannya, wala qada alaih, dan tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Jadi orang tiba-tiba gila tengah hari Ramadan, batal puasanya. Terus tiba-tiba waras lagi, tidak wajib qada hari itu. Besoknya dia waras ya, tetap wajib puasa. Wamal ighma, adapun pingsan, wasukru, dan mabuk, fasaya ditafsiru, maka akan datang perinciannya di mubtilatus shaum, dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, termasuk syarat sah puasa, Pak. Pertama Islam ya, syarat sah puasa.
tulisan itu sah puasa atau kelamunan. Sah puasa pertama Islam, kedua berakal sehat. Syarat sah puasa Islam, kedua berakal sehat. Ini tamyiz atau tidak gila sampai usia tamyiz. Ya. Islam, kedua berakal sehat itu maksudnya sampai usia tamyiz atau tidak gila. Artinya orang usia tamyiz, anak SD kelas 1 itu dia puasa umur 7 tahun sudah sah. Karena ini kan syarat sah, bukan syarat wajib. Wajibnya belum wajib, orang belum balik. Tapi sudah tamyiz, sudah sah puasanya. Salah sahnya puasa Pak. Kedua tamyiz atau berakal sehat, yakni tamyiz atau tidak gila. Ketiga naqo minal haid wal nifas. Suci dari, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Disyaratkan apa? Antakun al-mar'atu hayratan. Disyaratkan wanita itu suci di seluruh siang jami'an nahar. Haid nifas. Kalau hadat di akhir ladatin, seandainya haid saya perempuan dari di akhir kejapan, akhir saat daripada siang minan nahar, batola apa maka batal apa semua puasanya imro'ah, puasanya mar'ah, puasanya perempuan tadi. Berkata kalau tahurat, begitu juga seandainya dia suci atau na'ahu di tengah-tengah siang, walakin yusanul al imsak, akan tapi dianjurkan bagi perempuan itu untuk menahan diri. Disyaratkan perempuan itu suci di seluruh siangnya dari haid. Seandainya haid di akhir siang, meskipun sudah puasa sepanjang hari, menjelang terbenam matahari, belum terbenam haid, tetap batal puasanya hari itu dan wajib mengqadha puasa hari itu. Atau suci tengah-tengah puasa, tengah-tengah hari, suci tengah-tengah hari, maka tidak wajib dia puasa. Tapi yusannu itu dianjurkan imsak, dianjurkan menahan diri. Itu wayahrumu, catatan kaki. Yahrum ala haidin wal puasa, haram atas wanita haid dan wanita nifas al-imsak bin shaum, menahan diri dengan niat puasa. Lagi wajib taati muftir, akan tapi tidak wajib dia untuk mengkonsumsi muftir, untuk memakan sesuatu yang membatalkan puasa, iktifaan bi adab niyah, karena merasa cukup dengan tidak adanya niat puasa. Paham ya? Jadi orang haid puasa tengah hari tiba-tiba datang haidnya. Dia nggak perlu membatalkan diri, paham? Nggak perlu membatalkan diri memakan sesuatu. Cukup memutus niat puasanya, tapi nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia sengaja saya tetap puasa, nggak boleh. Jangan dia haid, paham? Dia tetap mempertahankan niat puasanya, haram. Cukup dia memutus, oh saya sudah batal puasa saya selesai. Batal, nggak perlu dia membatalkan diri. Yang keempat, al-ilmu bikauni waktu qabila lisom. Mengetahui tentang keberadaan waktu dengan keberadaan waktu, bahwa keberadaan waktu tersebut itu qabilan bisa menerima puasa. Tahu bahwa waktu itu boleh untuk puasa. Ayat lama. Jadi mengetahui siapa seorang yang puasa, anal yaum, bahwasanya hari alladzi yuridu yasumah, yang dia kepingin untuk mempuasai hari itu, yasihu fi shaum, sah padanya puasa bi alam yakun ayam, seperti apa? Alam yakun tidak ada apa hari itu, al-yaum tadi, mina ayam termasuk hari-hari allati nuhiya anisiyam, yang dilarang dari puasa via pada ayam pada hari-hari itu. Di syarat keempat, mengetahui waktu yang boleh untuk puasa. Mengetahui bahwa waktu itu boleh untuk puasa. Dan sudah kita bahas tadi, semua waktu boleh untuk puasa kecuali yang diharamkan tadi, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha itu yang haram puasa ya. Hari yang haram puasa Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, 11 Idul Fitri, karena Ishak, nanti lebih kapan kalau ada bulan itu sudah masuk, ada hilal, dan separuh terakhir bulan Muharram. Sekarang syarat wajib puasa.
orang haid ini meskipun tidak puasa, dia tetap bisa melakukan zikir. Baca Quran tidak boleh baca Quran. Ini kumpul Ramadan, jadi jangan dia buat. Ini kebanyakan saya sering sampaikan. Mereka nyangka kiranya 3 ayat sudah lepas. Ternyata agak kotor. Kalau gitu kan boleh. Kalau keluar, mereka boleh. Ya, Muhammad sekali nanti ada di saya. Beliau masuk fatwa-fatwanya para ulama bahwa wanita haid tetap bisa masuk dalam wajib puasa dulu itu syarat wajib puasa. Kita tahu orang kan itu. Ini apabila terpenuhi syarat-syarat ini, puasa bersama wajib puasa. Yang jatuh itu ada 5 syarat. Silakan ya, kalau tadi syarat sah puasa. Ini kalau memenuhi 4 syarat tadi puasanya sah. Tapi meskipun belum wajib kadang-kadang. Ini syarat wajib. Kalau memenuhi syarat ini berarti dia wajib puasa. Sama Islam. Kalau kotor yang kafir maka tidak dikopi. Jadi perintah dengan puasa orang kafir di dunia. Di akhirat ada ditanya. Dan Islamnya dan Islam amal Islam. Amal murtad, ada orang murtad wajib alaihi qadha. Wajib betul pokok kalau dia bekerja kembali ke Islam kami kan harus untuk memperberat kepercayaan. Kedua tapi salah. Orang wajib puasa. Nah, rasa puasa tadi. Cara puasa. Rasa puasa. Wajib puasa Pak, satu Islam. Kedua, mukallaf. Berbanding syariat, ayat guna balikun antara masuk dan berbanding syariat, ada orang dibalik dan terasa ada. Islam, balik dan itu ya puasa, walaupun mungkin bukan masih kecil, jadi nggak berakal. Kalau tabiu, kalau anak kecil, ini walau wali amri, maka wajib atas walinya, wali perkaranya, pengurus perkaranya, yang murah untuk memerintah dia. Memerintah siapa wali, ini tobi, anak kecil, dikaumi dengan puasa. Kita di sini pada umur 7 tahun, ayah dari tahu dan memukul siapa wali, ini tobi, pada anak kecil. Jadi bila kalau apabila meninggalkan siapa tobi anak kecil tadi kepada puasa, dia di sini pada umur 10 tahun ini atau kau kalau tidak kuat. Kalau kuat, mampu dalam kecil yang kotor. Mampu secara kelainan dan kesehatannya. Kalau mampu 7 tahun untuk belajari, 10 tahun tidak puasa. Pokoknya ini bukan untuk menyakiti, untuk menghibur. Dia terhibur. Pokoknya untuk yang besar mana? Tidak ahli tokoh mampu atau kuat. Tidak kalau wajib puasa mampu atau kuat.
Tapi al-qudratu yang kemampuan untuk puasa. Al-qudratu itu punya hukum wajar'an. Mampu itu bisa indrawi, desain, bisa secara syar'i, mampu secara syar'i. Mampu secara indrawi, maksudnya mampu secara fisik. Karena itu ala syafi, maka tidak wajib atas syafil harim, orang tua yang sudah rentah. Orang tua harim itu yang rentah. Itu sampai usia antara 40 sampai 60. Itu 60 atau 70 hari. Rentah. Orang tua rentah. Maka tuanya tak mampu kuat. Dia tidak memenuhi syarat utama, tidak memenuhi syarat wajib. Jadi tidak wajib mendapat. Dan tidak mungkin menggodok, dia harus membayar dari mutnya. Mari, kalau dia disebut, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi yang tidak diharap kesembuhannya. Kalau dokter ini, dokter ini harus mendapat terus. Dokter ini harus didampingi obat terus. Obat umpama siang hari, harus minum siang kan dia tidak bisa. Kalau tidak diminum, madorot. Kalau dia tidak diminum, obat bakal bahaya. Orang seperti ini nggak bisa puasa. Ini siang hari dia obat terus. Ini penyakitnya tidak ada harapan. Kalau seperti ini harus keluar, jangan gitu. Tidak boleh juga. Untuk yang syar'an mampu secara syar'i, maksudnya apa? La yajib al-haid wa nifas, tidak wajib atas orang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas meskipun secara fisik mampu, tapi secara syar'i dia dianggap tidak wajib. Yang keempat, kalau wajib puasa sehat. Sehat. Kalau jual beli, maka tidak wajib atas orang sakit. Itu ada. Tetapi wajib alaihi dan tidak wajib atas orang sakit apakah niat menginapkan niat di malam hari wajib dan marido wajib dan marodo apabila mendapati siapa di mari marodo sakit sebelum fajar yang hujan jika dia tidak mendapati sakitnya sebelum fajar wajib alaihi tadi wajib atas orang sakit ini menginapkan niat atau wajib puasa mengingat dari marod atau kemudian apabila kembali kepada yang tidak bisa atau dia batal. Kemudian apa? Marot itu bobek ketentuan sakit al-mubih. Mubih itu katanya bisa mubih itu ketentuan sakit yang membolehkan berbuka walau khawfu minal halak itu yang dikhawatirkan darinya kebinasaan atau afurus sifat atau lambatnya sembuh atau ziyadatul marot atau tambahan sakit bertambahnya sakit. Kalau mereka mengatur tayammum itu yang dinamakan Azurah yang dikhawatirkan karena boleh dikhawatirkan untuk tayang. Itu dikhawatirkan untuk pakai air kita harus atau binasa atau lambat sembuh atau bertambah. Takut binasa atau lainnya takut binasa itu takut organ tubuhnya tidak berfungsi. Menurut dokter kalau dia teruskan puasa, salah satu organ tubuhnya tidak fungsi. Kalau seperti ini apa? Wajib tidak ya. Wajib. Kalau cuma sekedar apa? Terlambat sembuh atau dia kemarot, itu boleh saja tidak. Itu boleh puasa. Selain itu berarti sakit lainnya, selain yang seperti dari sakit ini yang berarti tetap wajib puasa sakit ini. Jadi, koma
Mukim, yang kelima mukim. Syarat wajib puasa yang kelima mukim, tidak bepergian. Kenapa? Orang bepergian boleh mengambil keringanan untuk tidak puasa. Kalau itu bermusafir, jika tidak wajib untuk musafir. Apalagi dengan syarat itu orang yang disafiru safaran tawilan, orang safar tawil, safar panjang, 82 kilometer. Begitu. Lebahan, safar yang mubah, yang bukan maksiat. Kalau pun Jawa hasil itu safar dan dicarakan untuk bolehnya berbuka dalam safar, harus safiru qabla fajri, harus musafir sebelum terbit fajar. Wajib niat terobos sunnah wajib niat mengambil rukhsah, mengambil rencana ketika berbuka atau musafir, kemarin dan atas orang sakit alat mirja foto menjelaskan sembuh, aman bola tahu dan orang yang bola menang apa sakit ini iman menang apa teman bola bauju orang yang menang kepada man itu apa aju rata lapar orang yang dikuasai rata lapar dia sama yagal itu supaya terbedakan itu mubah berbuka yang dibolehkan dari berbuka yang diharamkan. Supaya beda. Kalau orang batalkan puasa sengaja sama batalkan puasa karena uzur, itu harus berbeda. Tidak orang yang dipuji, orang yang ingin mengambil keringanan untuk tidak puas, maka dia batalkan puasa Allah. Kalau ini dalam hatinya ingin mengambil keringanan untuk tidak puas, kita meminta hukum dia. Orang sakit pun jika dia makan, orang sakit tidak puasa karena sakitnya, dia tidak makan pertama kali saja dia bapak pertama kali dia ingat ini saya mendapatkan karena Al-afdal as-shaum. Yang paling utama adalah puasa bagi musafir yang itu jika tidak terasa berat. Terasa berat, safar hari atau terasa berat apa saum. Insya-Allah apabila terasa berat memberatkan apa saum, bagi itu afdal maka berbuka lebih utama. Kami kaum Islami mungkin puasa atau tidak ini membaca dari orang berpuasa. Alam lalu tidak pertengahan apa bulan Ramadan maka lalu ada ilat hukum penyebab kenapa diharamkan, ada hikmah. Kalau hikmahnya kenapa diharamkan, orang yang tidak kebutuhan orang tidak bisa puasa tapi tak puasa puasanya dia mau tidak biasa pembelaan kecuali makanya dibolehkan orang yang sudah biasa puasa, sudah terbiasa, ini sudah setengah jam masih boleh puasa karena sudah terbiasa, insya Allah tidak ada masalah. Dia puasa. Jadi itu ada Sa'ban dulu waktu itu. Dia maksudnya bagus penjelasan kalau bulan Sa'ban. Itu puasa di bulan Sa'ban memang betul, itu puasa hampir seluruh. Tapi dia kalau bulan Ramadan itu ada ngerti dia belajar persiapannya. Itu fokus. Tapi masih ada tomat. Itu aja. Jadi kan, kita orang kata dia, orang puasa di bulan
itu memang dan kita melarang secara mutlak kalau jauh begitu hukumnya. Karena itu dia belajar apa tidak. Kalau kita sekedar kita dijadikan profesi kemudian dia ambil buku khotbah. Kaget orang-orang bisa bilang begitu. Karena ada hadis kalau dia melarang separuh dan kau coba cabang kalau kau dengan jalan maka tidak ada jalan. Juga puasa hari Sabtu itu ada hadisnya tentang ini Bukhari kalau puasa. Yang kemudian hari Kamis Kaumah, yang kemudian hari Kamis Kaumakon, Kaumiyomi Kauyomi. Karena Allah mendahulukan orang baik puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2